Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri atas nama Cindy Elvina Septi dan rekan saya yang bernama M. Rausan Afkari. Di video ini kami akan menjelaskan materi tentang pengaturan hormon reproduksi dan gametogenesis. Hormon merupakan salah satu mekanisme komunikasi antar sel atau jaringan yang terjadi melalui pelepasan bahan kimia. Hormon dilepaskan ke dalam cairan tubuh, biasanya melalui darah, lalu membawanya ke sel target di mana mereka memperoleh respon. Klasifikasi hormon dibagi menjadi 3 berdasarkan pada struktur kimianya. Yang pertama ada turunan lipid, yang kedua turunan asam amino, dan yang terakhir ada peptida. Cara kerja hormon. Hormon menyebabkan perubahan pada sel target dengan berkaitan pada permukaan sel tertentu atau reseptor hormon intraseluler. Selain langsung berkaitan dengan reseptor yang berbeda di permukaan sel, molekul hormon dapat masuk ke sitoplasma sel dan berkaitan dengan reseptor yang ada di rangkaian DNA. Dengan cara ini, meskipun hormon beredar ke seluruh tubuh dan bersentuhan dengan banyak jenis sel yang berbeda, hormon hanya mempengaruhi sel yang memiliki reseptor yang diperlukan tergantung pada lokasi protein reseptor. Tipe reseptor hormon dibagi menjadi 2. Yang pertama ada reseptor hormon intraseluler dan yang kedua ada reseptor hormon membran plasma. Reseptor hormon intraseluler ini berada di sitoplasma atau di dalam nukleus. Hormon yang dapat menerima ini hanya hormon turunan lipid seperti steroid, vitamin D, trikosin. Kemudian reseptor hormon membran plasma. Reseptor ini terletak pada permukaan membran plasma. Hormon yang menerima ini contohnya turunan asam amino, karena hormon ini tidak dapat masuk ke dalam sel. Berikut adalah gambar reseptor hormon intraseluler dan reseptor hormon membran plasma. Kemudian ada pengaturan hormon reproduksi. Siklus reproduksi dikendalikan oleh interaksi hormon yang dihasilkan dari kelenjar endokrin dengan organ reproduksinya. Kelenjar endokrin mengeluarkan hormon ke dalam cairan interstisial di sekitarnya. Hormon-hormon itu kemudian berdifusi ke dalam darah yang dibawa ke berbagai organ jaringan di dalam tubuh. Kelenjar endokrin termasuk hipotalamus, hipofisis, tiroid, paratiroid, kelenjar adrenal, gonad, plasenta, dan pankreas. Hipotalamus terletak pada bagian tengah bawah otak besar. Fungsi pada reproduksi menginisiasi tingkah laku seksual dengan cara mengsintesa dan melepas hormon tertentu yang menginduksi hormon reproduksi. Hormon yang dihasilkan hipotalamus. Yang pertama, hormon gonadotropin releasing hormone. Fungsi stimulasi pelepasan hormon FSH dan LH. Yang kedua, tirotropin releasing hormone. Fungsi stimulasi pelepasan TSH. Kemudian korticotropin releasing factor. Fungsi stimulasi pelepasan ACTH. Kemudian prolaktin inhibiting hormone. Fungsi inhibisi pelepasan prolaktin. Dan yang terakhir ada somatotropik hormone releasing factor. Fungsi stimulasi pelepasan STH. Kelenjar hipofisa. Kelenjar ini terletak di cekungan dasar ruang otak dan melekat pada hipotalamus. Kelenjar ini berkembang dari ektodrem, saluran pencernaan pada atap mulut. Hormon yang dihasilkan hipofisa. Kelenjar adenopipofisa, hormon FSH, LH. Fungsi spermatogenesis, folikel, pelepasan estrogen, ovulasi, dan pelepasan progesteron. Hormon ICSH, fungsi merangsang
Yang terakhir hormon neutropofisa. Kelenjar neutropofisa, hormon eksitosin. Fungsi kontraksi uterus, penurunan air susu. Hormon pada ovari. Hormon estrogen, fungsi mempertahankan sistem saluran kelamin sekunder, kelakuan kelamin betina, stimulasi kelenjar susu. Hormon progesteron, fungsi mempertahankan kebuntingan, stimulasi kelenjar susu. Kemudian hormon relaksin, fungsi inhibisi kontraksi uterus, pemisahan simfisis pubis. Kemudian hormon pada testis. Hormon testosteron, fungsi hormon yang bertanggung jawab atas karakteristik seksual sekunder, merangsang spermatogenesis, kelakuan kelamin jantan seks. Baiklah, selanjutnya yaitu gametogenesis. Gametogenesis adalah proses produksi sperma dan sel telur terjadi melalui proses meiosis. Selama meiosis, dua sel memisahkan kromosom berpasangan dalam inti dan kemudian memisahkan kromatid yang sudah dibentuk sebelumnya pada tahap siklus sel. Meiosis menghasilkan setengah sel haploid dari setiap pasang kromosom yang biasanya ditemukan di sel diploid. Produksi sperma disebut spermatogenesis dan produksi sel telur disebut oogenesis. Spermatogenesis. Spermatogenesis adalah pembentukan sel spermatozoa. Proses ini terjadi di organ kelamin jantan yang disebut testis, tepatnya di bagian tubulus seminiferus. Ini adalah gambar spermatogenesis. Spermatogenesis berawal dari spermatogonia yang bersifat diploid yang ada di dinding tubulus seminiferus dan melakukan pembelahan dengan cara mitosis. Spermatogonia mendapatkan nutrisi dari sel-sel Sertoli dan berkembang menjadi spermatosit primer. Lalu spermatosit primer menjauh dari lamina basalis, sitoplasma makin banyak dan segera mengalami meiosis 1 yang menghasilkan spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder kemudian membelah lagi secara meiosis 2, membentuk 4 buah spermatid yang haploid juga. Dan yang terakhir, spermatid akan bertransformasi menjadi spermatozoa atau sperma yang matang. Selanjutnya, oogenesis. Seperti halnya produksi sperma, oogenesis dimulai dengan sel germinal yang disebut oogonium. Tetapi sel ini mengalami mitosis untuk bertambah jumlahnya, akhirnya menghasilkan sekitar 1 atau 2 juta sel dalam embrio. Berikut adalah proses gambar oogenesis. Oogenesis dimulai dari oogonium, yang asalnya itu dari sel telur yang ada di folikel pada ovarium. Lalu oogonium tersebut mengalami pembelahan mitosis, sehingga berubah menjadi oosit primer yang mempunyai 46 kromosom. Setelah itu, oosit primer juga akan melakukan meiosis sehingga kemudian menghasilkan 2 sel anak dengan ukuran sama. 2 sel anak itu adalah oosit sekunder dan badan polar yang bersifat diploid. Badan polar akan membelah menjadi 2 badan polar dan mengalami degenerasi. Lalu oosit sekunder akan mengalami meiosis kedua, dan dihasilkanlah oosit sekunder bersifat haploid, dan akan meninggalkan tuba ovarium menuju tuba Fallopi yang artinya siap untuk dibuahi. Berikut adalah penjelasan materi dari kami. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.